Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atrimurni dalam channel Atri Dodi Official. Guys, kali ini saya akan membahas bagaimana menghadapi siswa yang minder agar dia bisa meningkatkan prestasi belajarnya. Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebagai seorang guru, kita selalu dihadapkan oleh banyak sekali masalah. Salah satu adalah masalah siswa minder. Nah, untuk masalah yang satu ini sebenarnya cukup berbahaya kalau masalah ini kita biarkan terus-menerus, guys. Maka, kita harus cepat-cepat mengatasi bagaimana agar siswa tersebut tidak terus-terusan minder di kelas. Siswa yang minder atau tidak percaya diri itu banyak sekali penyebabnya. Ada penyebab karena faktor ekstern atau faktor lingkungan, dan yang kedua adalah faktor intern atau faktor keluarga. Nah, faktor ekstern ini juga banyak pembagiannya. Bisa datang dari teman-temannya, dari lingkungan keluarganya, atau dari lingkungan sekolahnya. Sedangkan faktor intern itu bisa datang dari ayahnya, dari ibunya, dari pola asuhnya, dan banyak hal yang bisa mengakibatkan siswa kita minder. Kita bisa bayangkan lah guys ya, bagaimana di sekolah siswa ini minder. Dia pasti tidak akan berani bicara, dia tidak akan bisa berpendapat, dia tidak akan mau tampil di depan kelas, dia tidak akan mau mengemukakan apa yang dia tahu, dia akan tahan semuanya, atau bahkan dia takut untuk menyampaikan, dia nggak berani disalahkan, dia tidak berani untuk mengambil risiko, dia juga tidak berani untuk memperlihatkan keunggulan yang ada dalam dirinya sendiri. Nah, ini yang sebenarnya sangat rugi. Bisa jadi siswa kita yang minder, yang kurang percaya diri adalah siswa yang mempunyai potensi yang bagus, tapi tidak bisa kita gali. Nah, sebagai guru, kita harus operasi otaknya, guys. Nah, bukan berarti kita mengoperasi otaknya dengan sistem kedokteran, tidak. Tapi perlahan harus kita buka pikirannya agar dia tidak merasa minder. Hal apa yang bisa kita lakukan? Simak terus video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siswa minder itu guys, yang dia butuhkan yang pertama adalah dukungan, motivasi, dan semangat. Nah, sebagai seorang guru, kita harus memberi banyak dukungan kepada siswa ini. Karena mungkin itu yang selama ini kurang dia dapat. Mungkin di dalam keluarga dia bisa menjadi orang yang selalu disalahkan, orang yang tidak pernah dianggap benar, atau ya banyak hal lah. Bisa saja karena orang tuanya keras, diktator, tidak mau mendengar pendapat, bisa saja yang bisa saja menyebabkan siswa itu minder. Atau faktor ekonomi. Jadi segala sesuatu yang dia mau tapi dia nggak bisa mendapatkannya, sehingga dia jadi merasa rendah diri, itu bisa saja. Atau dia menjadi anak yang terakhir, kemudian punya kakak yang keras semua, setiap dia bicara dia dimarah, setiap dia berpendapat nggak pernah dianggap benar, kemudian apa yang dilakukannya selalu salah, dan itu juga faktor yang bisa membuat dia minder. Itu mungkin kita sebut dengan faktor intern. Kemudian faktor ekstern itu bisa jadi lingkungan. Lingkungan mungkin teman-teman sebayanya, atau teman-teman yang dia berada di lingkungan teman-teman yang banyak yang lebih besar dari dia, sehingga memberikan tekanan-tekanan, sehingga dia merasa dia itu seperti tidak dihargai, apa yang dilakukannya itu tidak pernah benar atau apalah gitu kan. Kemudian bisa jadi karena dia adalah orang yang rajin dibully. Kemudian bisa juga faktor fisik, faktor yang lain. Mungkin maaf ya, mungkin bisa jadi kekurangan fisik, misal
Dia merasa dia kulitnya hitam banget, sementara teman-temannya sawo matang. Dia merasa rendah banget, sementara temannya tinggi-tinggi. Dia merasa matanya besar, sementara teman-temannya bermata sipit. Dia merasa hidungnya tidak mancung, sementara teman-temannya mancung. Jadi banyak sekali yang membuat siswa itu minder. Jadi kita juga harus lihat penyebab kenapa siswa itu minder. Jadi kita harus beri dukungan penuh kepada dia. Saat dia berpendapat, ya diberilah dia dukungan, kasih pujian, kasih apa. Pokoknya kasih hal-hal yang selama ini tidak dia dapatkan. Yang kedua, siswa minder itu adalah siswa yang tidak bisa kita beri kata-kata kasar. Seperti dia bodoh, padahal dia benar-benar gak bisa jawab gitu. Kita beri pertanyaan, dia tidak bisa jawab, tapi kita langsung vonis, kamu bodoh. Nah, ini yang membuat dia semakin terpuruk sehingga dia nggak bisa bangkit. Atau kita sering mengatakan, kamu kok jelek banget. Padahal dia sudah minder dengan kejelekannya, tapi kita sampaikan, kamu kok jelek banget. Nah, itu nggak boleh. Kemudian dia berpendapat, kemudian langsung kita patahkan. Mungkin ada pertanyaan, siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Kemudian dia jawab, langsung dikatakan, jawabanmu nggak benar, kamu salah, kamu bodoh. Nah, ini yang sebenarnya tidak bisa kita berikan kepada siswa minder. Kalau siswa itu tidak minder, ya bisa-bisa aja dan itu nggak akan pernah jadi masalah. Tetapi bagi siswa minder, ini adalah sebuah permasalahan dan yang membuat dia semakin terpuruk adalah vonis-vonis yang disampaikan ke dia, kemudian disimpan ke hatinya, kemudian dipendam di tempat yang begitu dalam dan dia nggak bisa keluar dari kemelutnya sendiri. Dan sebagai guru kita harus bisa membongkar misteri itu. Ketiga, siswa yang minder itu butuh pujian dan penghargaan. Dengan kita memberikan pujian dan penghargaan kepada dia, itu membuat dia lebih percaya diri, guys. Jadi walaupun jawabannya itu salah, tapi yang kita katakan mungkin bukan kamu salah, tapi bagus, kamu sudah bisa menyampaikan pendapatmu. Tetapi kamu harus memperbaiki bahwa pendapat ini masih kurang sempurna. Walaupun di sana ada kata-kata kita menyalahkan, tapi kita tidak menyalahkan secara total bahwa dia itu tidak bisa. Jadi kita masih mengatakan bagus. Anak-anak minder dia butuh pujian, kata bagus, terima kasih, kamu pintar sekali, kamu ganteng, kamu cantik, kamu bersih, kamu hebat. Nah, kata-kata positif yang seperti itu yang setiap hari kita berikan kepada dia, itu akan membuat motivasi dirinya bangkit, kemudian rasa percaya dirinya tumbuh sehingga mindernya menjadi berkurang. Rumit memang, sulit memang, tapi itu harus dilakukan oleh seorang guru kalau guru mau potensi siswanya ini keluar. Bahwa guru harus tahu bahwa siswa yang seperti ini pasti memiliki keunggulan-keunggulan yang mungkin teman-teman yang lain tidak memilikinya. Nah, itulah sebagai seorang guru yang harus kita bongkar dan harus kita keluarkan. Yang keempat, kita harus mengeluarkan bakatnya, guys. Masing-masing anak memiliki bakat tersendiri. Dan siswa yang minder, siswa yang tidak percaya diri, dia tidak bisa membongkar bakatnya sendiri, bahkan mengetahui siapa dirinya dia susah. Dia saja udah nggak ngerti dengan dirinya sendiri. Saking dia tidak percaya dirinya, dia tidak punya kemampuan untuk melihat kelebihan yang ada di dirinya. Nah, tugas kita sebagai seorang guru mencoba membongkar, melihat potensi apa yang ada di dalam dirinya, kemudian kita pupuk, kita beri dia semangat untuk dia bisa mengeluarkan potensi-potensi yang tidak bisa dilihat oleh dirinya itu. Tugas guru memang berat di sini. Tetapi kalau itu bisa kita lakukan, ini adalah sebuah keberhasilan yang kita berikan kepada dia. Sebuah keberhasilan yang nanti akan menjadi masa depan si anak yang minder ini. Bakatnya itu. Jadi kita semua kita memiliki bakat,
Setiap kita memiliki potensi, tetapi bagi siswa yang minder, dia tidak bisa melihat bakatnya sendiri, bahkan dia tidak bisa melihat potensinya. Yang bisa dilihat adalah kekurangannya saja. Saya kurang, saya nggak berguna, saya bukan siapa-siapa, hanya itu yang bisa dia lihat. Sementara potensi yang bagus di dalam dirinya terkubur oleh rasa kurangnya tadi. Nah, sekarang guru harus menekankan bahwa dia harus mampu membongkar rasa kurangnya itu, membongkar potensi yang ada dalam dirinya dan mengubur rasa kurangnya itu. Yang kelima yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengajarkan dia untuk bisa bicara, mengeluarkan pendapat. Nah, ini yang mungkin agak sulit. Karena siswa yang minder itu pasti dia nggak mau bicara, dia diem saja. Dia nggak akan berpendapat. Kalaupun dia tahu, dia pasti diam. Dia nggak akan sampaikan, "Bu, saya paham, Bu, saya mengerti," enggak. Nah, jadi kita harus mengajarkan siswa ini speak up. Kita harus mengajarkan dia untuk mau berbicara, mau menyampaikan pertanyaan, mau menyampaikan jawaban, mau bertanya, dalam diskusi aktif, kemudian bicara yang baik. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Nah, setelah dia bisa berbicara, menyampaikan pendapatnya, maka rasa mindernya akan turun. Jadi dia akan bisa menjadi lebih percaya diri. Jadi yang penting bagi kita seorang guru itu adalah memperhatikan masalah-masalah yang terjadi pada siswa. Guru tidak hanya mengajar, memberikan ilmu pengetahuan, tetapi guru juga membuka hal-hal yang semestinya tidak diketahui oleh siswa. Jadi guru juga harus melakukan operasi plastik, melakukan operasi secara psikologis untuk menyampaikan bahwa hidup itu tidak hanya sekedar belajar, tapi dia juga harus berpendapat, dia harus bisa menyelesaikan masalah, dia harus bisa keluar dari hal-hal yang ditakutkannya, hal-hal yang dianggapnya menyeramkan, itu harus diselesaikan. Dia nggak boleh lari dari permasalahan yang ada. Nah, ini yang harus dimiliki oleh guru, kemudian mengajarkan siswa itu untuk, jadi siswa yang minder itu butuh cinta yang besar, baik dari orang tua maupun dari guru. Kita berikanlah kasih sayang kita setulus-tulusnya kepada mereka. Kita berikan cinta, kita hargai mereka sebagai manusia seutuhnya, manusia yang membutuhkan pendidikan, manusia yang sempurna, yang suatu saat akan meneruskan estafet pemerintahan bangsa. Dia yang nanti akan menjaga bangsa ini, dia yang nanti akan melanjutkan pemerintahan di Indonesia ini. Nah, sebagai seorang guru, itu yang harus kita perhatikan. Bukan hanya sebatas siswa pintar, siswa bisa, siswa mampu, bukan hanya sebatas itu. Tetapi siswa yang lagi ada dalam masalah, siswa yang tidak bisa keluar dari kondisi keterpurukannya, itu juga harus digali oleh seorang guru. Jadi penting sekali hal yang seperti ini yang harus diketahui. Jadi untuk menghadapi siswa yang minder ada 5 hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Kalau kita sudah melakukan ini, mudah-mudahan siswa kita akan menjadi siswa-siswa yang tidak memiliki rasa minder yang tinggi, tetapi memiliki rasa percaya diri yang tinggi, memiliki pola bahasa yang baik, memiliki keyakinan yang teguh, optimis terhadap masa depannya, dan yang pastinya mereka memiliki prestasi-prestasi di bidangnya masing-masing. Itu saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan tonton terus video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.